Novel audio Pagoda Pancer yang ke-57. Dengan judul Aku Ikut Berbahagia Untukmu. Cerita dimulai. Bersama suara Serak Channel. Turun dari langit, dan badan Lu Jianchuan terus-menerus menghadapi kekuatan pedang hitam. Raksasa es di belakangnya juga tertutup retakan, dan runtuh dengan lenyapnya Lu Jianchuan. Pertama, melenyapkan Lin Tiantung, penguasa Istana Abadi, dan kemudian Lu Jian, murid utama klan pedang Sichuan. Dalam pertempuran ini, Xiao Nunu menunjukkan dominasi yang sangat kuat. Ya dewa, ini sangat kuat. Ketua Xiao Nunu, ini sangat kuat. Mata semua murid baru di Aula Nirvana bersinar. Semua orang memandang Xiao Nunu dengan mata penuh kekaguman. Aku tahu ketua pasti akan menang. Sejak awal, aku percaya pada ketua. Bunyi dengan baik, ketua Xiao Nunu adalah yang terkuat, hahaha. Xiao Nunu berdiri tegak di langit, berdiri di depan dari dia di belakangnya, adegan menghilangnya Lu Jianchuan menjadi latar belakangnya. Ada lebih dari 10 luka di badan Lu Jianchuan, hampir semuanya berakibat fatal. Di bawah pengaruh Power of Destruction, luka di badan Lu Jianchuan dengan cepat bertambah besar, dan darah dengan cepat mengotori seluruh badannya. Seiring dengan hancurnya lapisan raksasa es itu, Lu Jianchuan jatuh tak berdaya dari ketinggian seperti burung dengan sayap patah. Lu Jianchuan jatuh ke tanah medan perang ngarai, matanya lemah dan wajahnya pucat. Segera setelah itu, seekor binatang perang besar dari klan Piao Miao berjalan ke arah Lu Jianchuan dan menginjaknya dengan cakarnya yang besar. Kerikil beterbangan dan kabut darah meleduk. Badan murid besar klan pedang Tiangang, yang dikenal sebagai Jian Leng Suang Han, telah hilang. Setelah Lu Jianchuan meninggal, klan pedang Tiangang berada dalam kekacauan. Murid-murid aula pedang lainnya semuanya ketakutan. Klan pedang Tiangang bahkan tidak memiliki seorang jenderal pun. 4 tetua besar penekan pedang sudah mati, Lin Tiantung sudah mati, Lu Jianchuan sudah mati, termasuk 3 master pedang hebat sebelumnya, dan 36 penjaga pedang. Semuanya mati di tangan Xiao Nunu. Xiao Nunu secara paksa dan dengan kekuatan satu orang, dia menghancurkan tulang punggung klan pedang Tiangang. Situasi pertempuran antara dua klan mengantarkan titik balik terbesar dari keseluruhan adegan saat ini. Master pedang Feng Jinxiu, yang bertengkar sengit dengan Han Changqing, sangat marah. Setelah benturan kekuatan yang sengit lainnya, kedua sosok Feng Jinxiu dan Han Changqing dengan cepat berpisah dalam kehampaan. Melihat master klan pedang yang dibantai satu demi satu, mata Feng Jinxiu berubah menjadi merah darah. Jika aku, Feng Jinxiu, tidak menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping hari ini, aku akan menjadi penguasa klan pedang dengan sia-sia. Kekuatan Feng Jinxiu meleduk, dan niat pedangnya yang tak terbatas menyembur keluar, dan 10 melengkung pedang yang tertinggal di luar badannya bergema. Hus-hus. Dalam sekejap, 10 pedang terbang berputar di sekelilingnya. Pedang Feng Jinxiu mengarah ke depan dan dia melihat 10 pedang terbang itu tumpang tindih dan membentuk pedang yang tak tertandingi. Teknik pedang Tiangang melintasi langit dan memotong langit. Feng Jinxiu mengarahkan ujung jarinya ke ujung gagang pedang 10 lengkung, dan kekuatan pedang penghancur yang agung menyembur keluar dari ujung jarinya. Kitab suci Raja Pedang dan seni pedang Tiangang secara bersamaan diberkati pada pedang 10 lengkung, dan Feng Jinxiu melepaskan kekuatan Membun Nih yang menghancurkan bumi. Matilah aku, Qiang. Pedang 10 melengkung yang bergabung menjadi satu tiba-tiba melesat menuju Han Changqing di depan. Ekspresi Han Changqing serius, tangannya tergantung di udara, dan dia menjalankan Kung Fu Taiyuan. Tiba-tiba, kekuatan spiritual di badan Han Changqing mengalir deras seperti gelombang besar di sungai Yangtze. Taiyuan Trupalem. Han Changqing mengumpulkan energi telapak tangan yang kuat, dan miniatur lingkaran sihir emas muncul di telapak tangannya. Dengan satu pengorbanan telapak tangan, lingkaran sihir di telapak tangan melebar seperti batu giling, dan segera, bayangan palem emas sebesar gunung jatuh ke depan. Pedang 10 lengkung dan kekuatan telapak tangan emas bertabrakan secara langsung. Kekuatan yang diledukkan oleh 2 prajurit tingkat master dapat digambarkan sebagai mengguncang dunia. Itu menyebar seketika ke Grand Canyon, menghancurkan sejumlah besar hutan dan menghancurkan gunung. Dalam duel dengan gerakan yang kuat, energi pedang dari pedang 10 melengkung menerobos kekuatan telapak tangan Taiyuan Jue, dan cahaya pedang gelap menyerang di depan Han Changqing menghilang di tempat aslinya. Cahaya pedang menghantam dinding gunung yang curam di belakang.
Setengah dari tembok gunung yang curam terpotong. Han Changqing muncul lebih dari 10 meter jauhnya, menatap lawannya dengan dingin. Klan pedang Tiangangmu tidak memiliki harapan untuk menang dalam pertempuran ini. Wajah Feng Jinxiu dingin, selama aku membunuh kamu, aku bisa melakukan hal yang sama. Bunuh semua klan Piao Miaomu. Pedang melengkung kembali ke tangan Feng Jinxiu, dengan pedang di tangan kanannya mengarah ke Han Changqing. Kamu, Han Changqing, bukan tandinganku. Saat Feng Jinxiu selesai berbicara, sosok-sosok muncul di langit sekitarnya. Penguasa Ola Taihua, Yu Xi, tetua ketiga, dan tetua Xiu, kembali, penguasa Istana Su, dan beberapa petarung top dari klan Piao Miao bergabung dalam pertempuran tersebut. Sudah waktunya untuk menyelesaikan keluhan antara klan Piao Miao dan klan Jian, kata tetua ketiga dengan sungguh-sungguh. Setelah hari ini, hanya ada satu klan Piao Miao dan klan pedang Tiangang. Kedua klan besar telah mencapai titik di mana mereka akan bertarung sampai mati. Tidak peduli siapa itu, tidak ada jalan keluar. Feng Jinxiu tersenyum, senyumannya sangat ganias, dan urat di wajahnya menonjol. Kalau begitu kamu harus mati, aku, Jian Zhongchun. Merasakan permusuhan yang kuat di badan Feng Jinxiu, semua orang di klan Piao Miao mengambil tindakan satu demi satu. Hao Tian Xuanzang, Zixia Zenqi, tinju paus suci gelombang mengamuk. Tebasan pedang perbaikan darah. Kekuatan telapak tangan, kekuatan sihir, kekuatan tinju, dan pancaran pedang, masing-masing sangat mematikan bergegas menuju Feng Jinxiu. Pemimpin senior klan Piao Miao membantu, dan pemimpin Han Changqing masih menjadi penyerang utama. Taiyuan Jue Taiyuan Burst. Dengan raungan dingin, Han Changqing melepaskan kekuatan telapak tangannya yang besar lagi, dan gelombang kejut seperti air terjun galaksi mengalir menuju Feng Jinxiu Guan. Upaya gabungan semua orang untuk mengepung bagaikan pelangi berwarna-warni, indah dan berbahaya. Feng Jinxiu tidak takut sama sekali, dan pedang 10 melengkung di tangannya memancarkan sinar cahaya. Segera setelah itu, energi suci pedang yang kuat meleduk, dan formasi pedang tiba-tiba muncul di bawah badan Feng Jinxiu. Dougang Holy Armor, buka. Dengeng. Armor suci ini sepenuhnya terkondensasi dari energi pedang. Ketika Feng Jinxiu menggerakkan pikirannya, armor suci itu tiba-tiba bersinar terang, dan gelombang bukaan padat menyebar. Kekuatan semua orang di klan Piao Miao hancur satu demi satu. Bahkan kekuatan telapak tangan Han Changqing gagal mengguncang lawan. Apakah ini badan pedang Dougang? Tetua ketiga menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Badan pedang Dougang juga merupakan badan pedang dengan garis keturunan tingkat suci. Kekuatan badan pedang ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang, tetapi juga membuat energi pedang menempel pada bagian luar badan, membentuk armor energi pedang. Setelah 9 tahun, Feng Jinxiu sekali lagi menggunakan kartu truf terkuatnya. Bahkan jika kamu menggunakan semua kekuatan klan Piao Miao, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Badan pedang Dougang, energi pedang berubah menjadi baju besi. Feng Jinxiu saat ini tidak memiliki keraguan. Hari ini, aku pasti akan menghancurkan hidupmu. Pedang 10 lengkung di tangan Feng Jinxiu mengeluarkan suara gemuruh. Penatua Xiu berkata dengan suara yang dalam, jangan beri dia kesempatan, akhiri pertempuran ini secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, Penatua Xiu memimpin dalam menyerang. Yang lainnya mengikuti dari dekat dan melancarkan serangan sengit terhadap Feng Jinxiu. Di atas kehampaan, pedang dan pedang bersinar dan bayangan terus berlanjut, dan arus udara yang kacau melonjak tanpa henti. Satu demi satu, cahaya pedang jatuh ke badan Feng Jinxiu satu demi satu, dan semuanya diselesaikan oleh pelindung energi pedang di luar badan Feng Jinxiu. Tokoh tingkat tua lainnya dari klan Piao Miao juga bergabung dalam pertempuran satu demi satu. Segera, ada lebih dari 10 master yang mengepung Feng Jinxiu. Melihat pertarungan sengit di kehampaan, semua orang di klan Piao Miao tampak gugup. Apa yang terjadi? Rasanya momentum Feng Jinxiu semakin kuat, kan? Seorang murid klan Piao Miao berkata dengan sungguh-sungguh. Orang lain menjawab, iya, pertahanan Dougang Holy Armor terlalu kuat, dan Dougang Holy Armor memiliki karakteristik. Karakteristik apa? Ia akan terus menjadi lebih kuat, dan semakin sering ia bertarung, semakin berani ia menjadi. Bagaimana bisa?
Badan pedang Dougang, Feng Jinxiu membakar energi dan darahnya sendiri dan melepaskannya menjadi kekuatan. Semakin banyak energi dan darah yang dia bakar, semakin kuat dia jadinya. Kamu bertarung, semakin kuat kamu jadinya. Hal ini dapat dilihat dari momentum Feng Jinxiu yang terus-menerus melebihi batas kekuatan tempur lawan yang semakin meningkat. Meskipun banyak orang tidak tahu mengapa ini terjadi, Xiao Nunu melihat sebuah petunjuk. Badan suci Dougang Feng Jinxiu agak mirip dengan metode pelatihan pembudidaya darah satu tebasan pedang. Kultivasi darah satu potong pedang adalah menggunakan energi dan darahnya sendiri untuk meleduk, lalu menciptakan pembunihan untuk mengisi energi dan darahnya sendiri. Semakin besar niat membunuh, semakin kuat kekuatannya, semakin banyak pembunihan, semakin sulit untuk menghentikan pembunihan tersebut. Feng Jinxiu, sebaliknya, membakar darahnya sendiri untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Semakin banyak ki dan darah yang terbakar, semakin besar pula kekuatannya. Cara ini kemungkinan besar akan menimbulkan efek samping. Efek samping dari kultivasi darah satu tebasan pedang adalah jika niat membunuh terlalu kuat akan menyerang otak dan membuat orang gila. Efek samping dari badan pedang Dougang adalah seiring dengan meningkatnya kekuatan, ia akan menembus batas beban badan, yang dapat menyebabkan kerusakan pada meridian atau bahkan ledukan diri. Namun, Feng Jinxiu telah mencapai titik ini. Dampaknya saat ini kecil, tetapi kekalahan klan pedang Tiangang adalah masalah besar. Tidak peduli seberapa besar konsekuensi dari badan pedang Dougang, Feng Jinxiu akan memimpin klan pedang Tiangang menuju kemenangan dalam pertempuran ini. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, kesombongan Feng Jinxiu telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan momentum pemimpin klan Han Changqing ditekan oleh pihak lain. Armor energi pedang di badan Feng Jinxiu seperti api yang mengalir, sangat mengejutkan. Feng Jinxiu, badan sucimu memiliki kekurangan yang cukup besar. Jika kamu terus seperti ini, aku khawatir kamu akan meledukkan dirimu sendiri tanpa kami membunuhmu. Kata seorang tetua dari klan Piao Miao dengan dingin. Hei, Feng Jinxiu tertawa sinis, dengan wajah galak. Sebelum aku meleduk, aku akan membunuh kalian semua klan Piao Miao. Energi pedang hitam menghantam kedua tetua klan di samping seperti bulan sabit. His, Ci. Kedua tetua klan Piao Miao bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membela diri, dan kepala mereka langsung dipenggal. Ekspresi Han Changqing berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jauhi dia. Kamu bisa menyerang dari jarak jauh dan bantu aku. Setelah mengatakan itu, Han Changqing terbang keluar teknik, seperti kekuatan spiritual yang besar tersapu. Han Changqing melangkah ke depan Feng Jinxiu, sejumlah besar kekuatan spiritual berkumpul di depan telapak tangannya, dan tombak besar yang diubah oleh energi spiritual tiba-tiba keluar. Tombak ini sangat jernih, seperti senjata ajaib legendaris. Di luar tombak, energi spiritual berputar-putar, dan dari kejauhan, tampak seperti pusaran air tajam yang mengalir menuju Feng Jinxiu. Taiyuan Jue, bunyi dengan tombak halus spiritual. Sikap agung seperti itu mengguncang langit dan bumi. Ke Feng Jinxiu tidak menunjukkan rasa takut, dan bahkan tampak sedikit rasa jijai di matanya. Teknik pedang Tiangang Tian Kui Poyun. Pedang 10 melengkung itu meleduk dengan kekuatan bertarung yang tak ada habisnya. Energi pedang yang beriak mengalir di sekitar pedang. Feng Jinxiu bergegas menuju tombak besar yang datang dari depan dengan pedang. Pedang dan kekuatannya berbenturan dengan keras seperti meteorit. Taiyuan Jue bertemu dengan Tiangang Sword Jue, menciptakan efek samping yang mengejutkan. Di bawah berkah energi yang membara dan darah dari badan pedang Dougang, kekuatan tempur Feng Jinxiu saat ini telah melampaui batas. Saya melihat akibat yang dahsyat meletus di antara keduanya detik berikutnya, tombak psikis di depan Han Changqing tiba-tiba hancur. Dalam sekejap, pedang 10 lengkung menerobos aliran turbulen di depan dan mendekati Han Changqing. Hari kematianmu telah tiba. Tawa aneh Feng Jinxiu mencapai telinga pihak lain, dan pada saat yang sama, pedang 10 melengkung di tangannya dikirim langsung ke dada Han Changqing. His! Pedang itu menembus badan dan darah beterbangan. Adegan ini membuat semua orang di klan Piao Miao menjadi pucat karena terkejut. Master Klan. Wajah Penatua Xiu, Penatua ketiga, Zhou Mian, Yusi dan yang lainnya semuanya berubah drastis.
Xiao Nunu mengerutkan kening, dan cahaya dingin mau tidak mau keluar dari sudut matanya. Dan Ying Jinhuan, Zuo Lai, Jiang Yao, Liu Yunzu dan banyak murid lainnya juga merasa ngeri. Keuntungan besar yang akhirnya mereka dapatkan runtuh karena pedang Feng Jinxiu. Di luar medan perang Grand Canyon, di puncak gunung terpencil, sayang sekali. Hai Seng Mingyue memegang batang udut di tangannya, dengan sedikit penyesalan dalam kata-katanya, klan Piao Miao hanya sedikit kekurangan untuk membalikkan keadaan dan membalikkan kekalahan. Dia, pemilik menara hujan berkabut silih mengangkat matanya dengan ringan, sambil melipat kipas lipat di tangannya sedikit, duel klan ini akhirnya akan segera berakhir. Tidakkah menurutmu itu disayangkan, Guru? Hai Seng Mingyue tersenyum menawan dan bertanya dengan sedikit bangga. Klan Piao Miao telah merencanakan dengan cermat sejak lama. Mereka tidak hanya menggunakan tetua ketiga dari klan tersebut untuk berpura-pura kematian, untuk menyembunyikan kebenaran, tapi Xiao Nunu bahkan melakukan kejahatan itu sendiri. Sangat berbahaya untuk memasuki klan pedang. Namun, bagaimanapun juga, itu masih bukan tandingan badan pedang Dougang milik Feng Jinxiu. Pihak lain tersenyum. Kemudian dia berbalik dan tampak siap untuk pergi. Aku bilang ini sudah berakhir, ini adalah klan pedang Tiangang. Sudah berakhir, hah. Hai Seng Mingyue tertegun, dan dia mengerutkan kening. Apa maksudmu? Setelah Han Changqing dikalahkan, klan Piao Miao lah yang seharusnya akhir. Penguasa menara Yanyu tidak menjawab pertanyaan pihak lain, tetapi dibiarkan sendiri. Hai Seng Mingyue sedikit marah, dia mengembalikan pandangannya ke medan perang di ngarai. Aku tidak percaya klan Piao Miao masih bisa menang. Pedang 10 melengkung menembus dada Han Changqing seketika, semua orang di pihak klan Piao Miao tercengang. Darah tumpah dari sudut mulut Han Changqing. Feng Jinxiu memiliki senyuman sinis di wajahnya. Matanya seperti pedang, menatap pihak lain dengan dingin. Lagi pula, semua yang telah kamu lakukan sia-sia, hahaha. Feng Jinxiu tertawa keras, tawa yang menyebar ke seluruh ngarai, membuat semua orang di klan Piao Miao gemetar. Han Changqing melihat ke pihak lain, dan kemudian berkata, Master Pedang Feng, kamu melewatkan satu langkah lagi. Murid Feng Jinxiu memadat, dan tawanya berhenti tiba-tiba. Saat Han Changqing selesai berbicara, tiba-tiba ada badai di langit di atas ngarai di belakang Feng Jinxiu, dan gelombang energi yang sangat kuat muncul dengan tenang. Roda susunan besar diaktifkan dan terbuka seperti gerbang keluar angkasa dan waktu. Dan di atas kehampaan, dua sosok masing-masing menunjukkan keanggunan yang luar biasa. Itu saja, mata semua orang di klan Piao Miao berbinar. Itu adalah tetua pertama dan tetua kedua. Itu tetua pertama, dan tetua kedua. Bagaimana bisa? Kapan mereka kembali? Melihat dua sosok yang muncul di atas medan perang, semua orang di klan Piao Miao merasa gelisah. Kedua tetua ini telah kembali. Dan sepertinya dia tidak kembali sekarang. Gemuruh. Angin dan awan melonjak, bergerak ke segala arah, dan roda formasi, yang seperti gerbang menuju ruang dan waktu, rumit dan cemerlang. Seiring dengan perputaran lingkaran sihir kehampaan, tetua agung dan tetua kedua berbaris di kedua sisi, saling berhadapan dengan telapak tangan mereka. Gelombang energi yang sangat kuat meletus, dan dua pusaran cahaya berwarna-warni itu seperti permainan naga ganda. Seperti manik-manik, mereka berkumpul di depan telapak tangan mereka. Saat pusaran awan megah menyebar, panah raksasa yang bersinar dengan emas dan perak tiba-tiba terbentuk di antara kedua orang itu. Feng Jinxiu, panah kehancuran, ini disiapkan khusus untuk armor suci Dougangmu. Orang yang berbicara adalah tetua kedua dari klan Piao Miao. Usia sebenarnya tidak jelas, tapi dia tampak berusia 30-an. Dia mengenakan jubah biru dan tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya, memberikan kesan cukup tenang. Tetua agung dari klan Piao Miao terlihat berusia sekitar 40 tahun, memiliki temperamen yang baik, dan cukup tenang. Baik tetua pertama maupun tetua kedua tampaknya lebih muda dari tetua ketiga. Klan Piao Miao bukanlah klan yang mana tetuanya duduk lebih tinggi, jadi ini normal. Merasakan aura mengancam yang dibawa oleh panah penghancur di langit di belakangnya, ekspresi Feng Jinxiu mau tidak mau berubah. Kedua orang ini kembali. Jika Lin Tiantung masih hidup sekarang, reaksi pertamanya adalah Han Changqing dan tetua ketiga berkomplot melawannya lagi.
Informasi yang dikirim Lin Tiantung ke klan Pedang Tiangang adalah bahwa tetua pertama dan tetua kedua dari klan Piao Miao belum kembali. Namun nyatanya, keduanya sudah lama kembali. Selama ini mereka tidak pernah muncul. Keduanya telah menunggu momen ini. Hoa! Tiba-tiba, Han Changqing dengan kuat menggenggam lengan Feng Jinxiu dengan kedua tangannya, dan dia menggunakan badannya untuk memenjarakan pedang siku. Han Changqing memandang Feng Jinxiu dengan senyuman di wajahnya. Kami tahu bahwa pedang Dougang milik Master Feng terlalu kuat, jadi kami secara khusus menyiapkan panah penghancur ini untuk menghadapi armor suci Dougangmu. Kamu. Feng Jinxiu sangat marah, dia ingin menarik keluar pedang 10 lengkung, tetapi pada saat ini, kekuatan spiritual di badan Han Changqing terserap kuat pada pedang. Pedang 10 lengkung sepertinya tertancap di celah batu, dan dia hanya bisa mencabutnya perlahan. Han Changqing mendorong pedang dengan seluruh kekuatannya, Yuan Gongjue, kekuatan spiritual dan Tian meleduk dengan gile-gilaan. Kekuatan spiritual berkumpul di tangannya, dan Han Changqing mengunci lengan Feng Jinxiu dengan erat, membuatnya mustahil untuk melepaskan diri. Perseteruan antara klan Pedang Tiangang dan klan Piao Miao. Saatnya berakhir, kata Han Changqing dengan dingin. Tepat ketika suaranya jatuh, tetua pertama dan tetua kedua yang berada di langit di belakang Feng Jinxiu mengaktifkan kekuatan sihir mereka. Hus! Suara cepat angin kencang menyerbu gendang telinga semua orang, dan panah penghancur berwarna emas dan perak itu seperti sekumpulan meteor, menggulung niat membunuh yang tak ada habisnya dan menembak ke belakang Feng Jinxiu. Suasananya penuh ketegangan. Ekspresi semua orang di klan Pedang Tiangang berubah drastis. Master Pedang. Namun, hampir semua master tertinggi dari klan Pedang telah dikalahkan, dan Feng Jinxiu sekarang dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Ups! Anak panah yang mematahkan ilusi itu membentang beberapa mil dalam sekejap, menukik ke bawah, dan secara akurat mengenai punggung Feng Jinxiu. Kekuatan agung menembus dan menyebabkan ledukan yang mengejutkan. Gelombang panah yang menakutkan meluas seperti badai, dan energi yang sangat besar dilepaskan secara sembarangan. Seiring dengan getaran di kehampaan, tanah di bawahnya tenggelam dan tenggelam. Banyak master dari klan Piao Miao yang mengepung Feng Jinxiu mundur satu demi satu. Kekuatan kacau bahkan membubarkan semua situasi pertempuran di ngarai. Tepat ketika Feng Jinxiu berada dikalahkan. Saat panah delusi menghantam, Han Changqing mundur secepat mungkin. Hiss! Pedang 10 melengkung ditarik keluar dari dadanya, dan Han Changqing terlempar puluhan kaki jauhnya setelahnya. Darah melonjak di badannya. Master Klan. Tetua ketiga, Yu Xi dan yang lainnya dengan cepat berkumpul di sekitar Han Changqing. Han Changqing menutupi dadanya yang berdarah dengan satu tangan dan mengangkatnya dengan ringan dengan tangan lainnya. Saya baik-baik saja. Semua orang di klan Piao Miao dan klan Pedang Tiangang semuanya menatap ke area di mana energi bertabrakan. Kekuatan anak panah yang menghancurkan hayalan membubung ke langit dan menembus bumi. Dan bagaimana situasi Feng Jinxiu yang membawa kekuatan panah ini? Hati semua orang berdebar-debar. Wow! Debunya menyebar, tapi gelombang udara masih kencang. Di tanah yang telah menjadi reruntuhan, sesosok badan berlumuran darah berlutut di tanah. Armor suci Dougang di badan Feng Jinxiu telah hancur, dengan hanya pecahan-pecahan berserakan yang masih tergantung di badannya cedera tembus. Sisa kekuatan Arrow of Destruction masih tertinggal di luka lawan dan belum hilang. Melihat dari kejauhan, sepertinya panah ilusi telah menembus dadanya. Ha! Wajah Feng Jinxiu tampak garang, penuh kebencian. Aku tidak mau menerimanya, aku tidak mau menerimanya. Generasi ahli pedang dan pahlawan pada akhirnya akan menuai konsekuensinya. Dia menatap tajam ke arah orang-orang dari klan Piao Miao. Dia melirik ke arah penguasa istana, para tetua, Xiao Nunu, Han Changqing. Kemudian, Feng Jinxiu berdiri dengan paksa, dan darah di badannya terbakar lagi bahkan lebih mendominasi dari sebelumnya. Bahkan jika aku mati, aku masih harus menyeret beberapa orang di punggungku. Setelah mengatakan itu, energi dan darah Feng Jinxiu melonjak ke seluruh badannya. Pedang 10 lengkung di tangan kanannya terangkat tinggi, dan tangan kirinya digunakan sebagai jari pedang. Dalam sekejap, Feng Jinxiu tampaknya telah berubah menjadi manusia yang menyala-nyala, dengan energi pedang mengalir keluar dari banyak tempat di badannya. Tidak, dia akan meledukkan dirinya sendiri. Seru Penatua Xiu. Cepat mundur.
Ekspresi tetua ketiga juga sangat serius. Tanpa ragu sedikit pun, semua orang mundur. Feng Jinxiu menengadah ke langit dan tertawa, rambut panjangnya menari-nari dengan liar, jubahnya berkibar, dan pedang 10 lengkung melonjak dengan kekuatan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknik pedang Tiangang Tian Kui Poyun, pedang penghancur Dao. Dengan raungan yang keras, energi pedang Feng Jinxiu meleduk, dan medan perang yang telah menjadi reruntuhan sekali lagi dibuka lapis demi lapis. Bersama dengan badai pedang mengerikan yang menyapu segala arah, Feng Jinxiu menebas orang-orang dari klan Piao Miao di depan dengan pedang. Tiba-tiba, energi pedang keluar, gunung-gunung runtuh dan tanah retak, dan terjadi ledukan dari 10 bermil-mil jauhnya. Dengan satu gerakan, energi pedang menyebar ke seluruh tempat, membuatnya tidak bisa dihancurkan. Di dalam ngarai, semua tumbuhan hancur. Han Changqing, tetua ketiga, tetua Xiu, Yusi dan yang lainnya segera bubar, tetapi beberapa tetua masih diledukkan menjadi kabut darah oleh energi pedang ini, dan yang satu ini bahkan bergegas ke medan perang Grand Canyon. Sejumlah besar pedang Tiangang murid klan dan klan Piao Miao terbunuh di tempat. Mundur, kata Xiao Nunu pada yang lain. Semua orang menyingkir, dan mereka yang bergerak sedikit lebih lambat segera terkoyak. Bahkan ada beberapa murid Jian Tang dari klan Jian dan murid sejati dari klan Piao Miao yang tidak luput. Pukulan Feng Jinxiu sebelum kematiannya mengguncang langit dan bumi, tidak membuat perbedaan antara teman dan musuh. Di bawah pedang Feng Jinxiu, semua orang merasakan ketakutan yang mendalam. Namun, setelah satu serangan pedang, Feng Jinxiu akhirnya menghabiskan sisa kekuatan terakhirnya, dan dia melihat ke langit dan tertawa, hahaha, inilah satu-satunya cara kamu bisa mengalahkanku. Jika kamu melakukan satu gerakan yang salah, kamu akan kalah semuanya. Aku, Feng Jinxiu, bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan jatuh. Ini adalah kesedihan, keengganan, kesombongan, dan martabat terakhir. Suara Feng Jinxiu jatuh, dan pedang 10 melengkung di tangannya. Tangan berdiri di depannya, dan dia meraih gagang pedang dengan kedua tangannya, lalu perlahan menundukkan kepalanya. Pemimpin klan pedang Tiangang, Taipan dari Wastelen Timur, dikalahkan. Setelah satu serangan pedang, klan pedang Tiangang menjadi penguasa, dan jalan menuju dunia ini berakhir. Perseteruan antara klan Piao Miao dan klan pedang Tiangang yang berlangsung selama ratusan tahun akhirnya berakhir. Master pedang sudah mati. Master pedang sudah mati, semuanya sudah berakhir, kita sudah selesai, lari. Lari. Ketika Feng Jinxiu mati, rasanya seperti pohon tumbang dan hamburan hosen. Semua orang di klan pedang Tiangang merasa keyakinan mereka telah runtuh, semangat juang mereka telah hilang, dan semangat mereka telah hilang sepenuhnya. Untuk sesaat, orang-orang dari klan pedang melarikan diri satu demi satu. Pemimpin klan Piao Miao, Han Changqing, jatuh kembali ke tanah di bawah perlindungan tetua ketiga, tetua Xiu, Yusi dan lainnya. Setelah itu, tetua pertama dan tetua kedua dari klan Piao Miao juga jatuh satu demi satu. Semua orang mendekati Feng Jinxiu dengan hati-hati. Lawan berdiri di tengah reruntuhan medan perang, memegang pedang 10 melengkung di kedua tangannya, dengan ujung pedang menancap ke tanah, menopang badannya. Darah telah mewarnai seluruh badan Feng Jinxiu menjadi merah, dan tidak ada jejak kehidupan di matanya yang belum tertutup. Namun meski begitu, aura megah dan mendominasi yang tersisa di sisi lain tetap membuat orang terkagum-kagum. Tidak dapat disangkal bahwa Feng Jinxiu adalah lawan yang tangguh. Han Changqing berkata dengan penuh arti. Tetua ketiga melambaikan tangannya dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, beri dia penguburan besar-besaran. Ya. Meski keluhan antara klan Piao Miao dan klan Jian sangat dalam, kekuatan Feng Jinxiu tidak perlu dipertanyakan lagi. Penguburan mewah dari tetua ketiga dapat dianggap meninggalkan jejak martabat terakhir bagi lawan yang kuat ini. Setelah memastikan bahwa Feng Jinxiu telah meninggal, langkah selanjutnya adalah membersihkan medan perang. Meskipun klan Piao Miao tidak sekejam dan sekejam klan pedang Tiangang dalam hal perilaku, ia akan berbelas kasihan ketika harus berbelas kasihan, dan tidak akan pernah menahan diri ketika tidak seharusnya. Tidak mudah untuk dikalahkan. Klan pedang Tiangang, klan Piao Miao secara alami tidak akan meninggalkan masalah lainnya. Di tepi medan perang ngarai, Lin Ze, tetua agung dari klan Tiangu, dikepung oleh sekelompok master dari klan Piao Miao. Akhirnya, dia kelelahan dan jatuh ke tanah.
Setelah beberapa saat, Lin Ze yang setengah mati digendong ke depan pemimpin klan Han Changqing dan para tetua. Klan guru, bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Lin Ze terbaring di tanah, darah menetes dari mulutnya. Pihak lain memiliki status khusus dan memegang posisi tinggi di klan Tiangu. Logikanya, klan Piao Miao perlu mempertimbangkan pro dan kontra. Kamu tidak bisa membuniku. Lin Ze menatap Han Changqing dengan mata dingin, jika kamu membuniku, master klan tidak akan melepaskannya. Rasa dingin melintas di mata Han Changqing, dan dia berdiri di satu sisi badannya. Cahaya dingin meluap dari sudut matanya, lalu dia mengangkat lengannya. Ekspresi Lin Ze berubah drastis. Dia meraung dengan marah, anak bermarga Han, jika kamu berani membuniku, klan Tiangu tidak akan pernah. Sebelum dia selesai berbicara, pedang tajam melintas, hujan darah menyembur, dan kepala Lin Ze segera terbang keluar. Penatua Xiu memegang pisau dengan kedua tangannya dan berdiri di belakang badan Lin Ze. Para tetua dari klan Piao Miao dan ketua aula semuanya memandang badan Lin Ze dengan dingin. Tidak ada yang merasa bahwa pihak lain tidak pantas mati. Bahkan setelah membunuh lawan, kemungkinan besar klan Tiangu akan marah, dan kedua klan tersebut akan berselisih satu sama lain. Namun meski begitu, klan Piao Miao seharusnya tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah pertempuran ini, klan Piao Miao telah sepenuhnya menunjukkan semangat berdarah dan kekuatan mendominasi salah satu dari 7 klan besar. Tentu saja, mulai hari ini, 7 klan besar di tanah air timur akan berkurang jumlahnya, dan hanya akan ada 6 klan besar di masa depan. Setelah pembersihan, duel klan ini berakhir. Klan Piao Miao. Ruang diskusi utama. Master Klan, sisa-sisa dari klan pedang Tiangang pada dasarnya telah dilenyapkan. Kepala Lin Ze, tetua agung dari klan Tiangu, juga telah dikirim ke klan Tiangu. Pejabat klan ada di sini. Meskipun klan Piao Miao kehilangan banyak kekuatan tempurnya dalam pertempuran ini, untungnya, tulang punggungnya tidak terlalu terpengaruh. Misalnya, Yan Kexian, master dari Aula Gu Iksu, dan Mo Huayuan, wakil master dari Aula Yuan Long, semuanya terluka parah, tetapi mereka semua keluar dari bahaya satu demi satu. Apakah klan Tiangu ingin mengatakan sesuatu? Han Changqing bertanya dengan dingin. Pemimpin klan dari klan Tiangu mengatakan bahwa ini adalah kolusi rahasia antara Lin Ze dan Feng Jinxiu. Klan Tiangu tidak mengetahuinya. Dia juga mengatakan bahwa dalam beberapa hari, klan Tiangu akan mengirim seseorang ke Maaf. Begitu kata-kata ini keluar, aula utama di antara mereka, tiba-tiba ada cibiran. Harus dikatakan bahwa manajemen puncak klan Tiangu memang cukup licik, dan mereka dapat sepenuhnya mengabaikan tanggung jawab hanya dalam beberapa kata. Mengatakan bahwa Lin Ze diam-diam membantu klan pedang Tiangang, bahkan seorang anak berusia 3 tahun pun tidak akan mempercayainya. Namun, karena klan Tiangu telah memilih untuk menyelesaikan masalah ini, klan Piao Miao juga senang. Bagaimanapun, dampak pertempuran ini terhadap klan tersebut masih besar, dan klan Piao Miao akan membutuhkan waktu untuk pulih. Bagaimana kerusakan klan ini? Han Changqing bertanya. Seorang tetua melangkah maju dan menjawab, lebih dari separuh murid dalam hilang, dan 6 murid sejati dikorbankan. Setelah mendengar ini, suasana di aula segera menjadi dingin. Anda harus tahu bahwa hanya ada 14 murid sejati di seluruh klan Piao Miao. 6 murid sejati benar-benar merupakan kerugian yang tak terukur. Setengah dari murid dalam juga hilang, yang telah mengguncang fondasi klan Piao Miao. Oh, ini sebenarnya cukup bagus. Penatua Xiu menghela nafas. Yang lain juga tetap diam, menggelengkan kepala dan mendesah. Kekuatan klan pedang Tiangang ada di sana. Jika terjadi tabrakan tatap muka, klan Piao Miao akan kehilangan lebih dari ini, dan bahkan mungkin dikalahkan. Hasilnya sekarang jauh lebih baik dari yang diharapkan. Apa yang harus kita lakukan di Istana Juexian? Pertanyaannya datang dari Yu Xi, penguasa Istana Taihua. Kedua penguasa Istana Juexian keduanya adalah agen rahasia dari klan pedang. Istana Juexian sekarang tidak memiliki pemimpin. Jika tidak dikelola, mungkin akan dibubarkan. Master dari Aula Juexian akan dikelola oleh tetua pertama dan tetua kedua untuk saat ini. Ketika kandidat yang cocok ditemukan, posisi master akan diputuskan. Han Changqing memandang pria dan wanita itu di sisi aula. Kedua tetua itu mengangguk dan tidak menolak.
Kemudian, tetua kedua bertanya, di mana kepala istana Nirvana? Dia telah berkontribusi banyak dalam mengalahkan klan pedang Tiangang kali ini. Ketika Xiao Nunu disebutkan, semua orang menunjukkan persetujuan. Dalam rencana klan pedang Tiangang ini, Xiao Nunu tidak hanya memberikan sinyal kunci, tetapi juga merevitalisasi situasi secara keseluruhan dengan kekuatan satu orang. Bahkan jika keempat tetua penekan pedang bertahan, pertempuran ini akan sulit. Saya pikir kita bisa memanggilnya penguasa istana Nirwana. Pada saat ini, Penatua Xiu berbicara. Kali ini, tidak ada yang menentangnya. Terakhir kali, semua orang merasa bahwa Xiao Nunu tidak cukup memenuhi syarat untuk menduduki posisi penguasa istana Nirwana. Tapi kali ini, lawannya membuat semua orang terkesan dengan kekuatan absolutnya. Han Changqing mengangguk dengan sungguh-sungguh, Xiao Nunu telah memberikan kontribusi besar, dan posisi penguasa istana Nirvana harus menjadi miliknya. Ketika situasi di klan stabil, saya juga akan memberi penghargaan kepada semua orang berdasarkan kemampuan mereka. Dia di sini. Tetua kedua bertanya lagi. Dia seharusnya bersama Huan Yatu, kata Penatua Xiu. Puncak tanpa nama. Ditemani oleh Ying Jin Huan, Xiao Nunu kembali ke sini. Saya takut hal itu akan menimbulkan kecurigaan orang lain, jadi setelah meninggalkan kota Xiyue, Penatua Xiu dan saya membawanya ke sini. Kata Ying Jin Huan lembut dengan cahaya lembut di matanya yang indah. Xiao Nunu sedikit mengangguk. Segera berjalan menuju halaman di depan. Setelah beberapa saat, sosok parubaya berdiri di depan Xiao Nunu di halaman. Orang itu tidak lain adalah Xiao Feifan. Setelah perang, Xiao Nunu dan Ying Jin Huan tidak menghadiri pertemuan tingkat tinggi, tetapi datang ke puncak Wuming. Di dalam halaman rumah. Setelah lebih dari 4 tahun, Xiao Feifan, Xiao Nunu dan putranya akhirnya bertemu kembali. Terakhir kali dia berada di kota Xiyue, Xiao Feifan tidak sadarkan diri. Saat ini, dia sedang berdiri di depan Xiao Nunu. Terlihat dari matanya bahwa Xiao Feifan sedikit bersemangat, tapi dia juga terlihat sedikit bingung. Kalian bicara dulu, kata Ying Jin Huan. Kemudian, dia berbalik dan keluar. Ayah dan anak itu agak mirip. Misalnya saja kontur wajah, atau bentuk alis. Namun, setelah ditahan selama 4 tahun, Xiao Feifan terlihat sangat kuyu dan kurus. Kamu telah tumbuh lebih tinggi dan banyak. Xiao Feifan memandang Xiao Nunu dengan sedikit kelegaan di wajahnya. Xiao Nunu tersenyum, kupikir kamu telah dibunuh oleh Xiao Xiong. Xiao Feifan juga tersenyum, iya. Aku tidak menyangka kita bisa bertemu lagi. Apa yang terjadi selama ini, orang itu Nona Ying Jin Huan menceritakan semuanya padaku. Xiao Feifan memasang ekspresi rumit dan emosi campur aduk di hatinya. Jelas itu adalah ayah dan anak, tapi suasananya terasa agak canggung. Kamu masih sama seperti dulu, Xiao Nunu tersenyum tipis. Xiao Feifan terkejut. Xiao Nunu mengangguk, menghela nafas pelan, dan berkata, untungnya, aku sudah terbiasa. Kamu harus istirahat yang baik. Aku masih ada yang harus dilakukan. Setelah itu, Xiao Nunu meninggalkan Xiao Feifan yang tertegun di tempat itu, dan berbalik untuk pergi. Di luar gerbang halaman, Ying Jin Huan mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan sedikit terkejut. Apakah kamu sudah selesai berbicara begitu cepat? Ketika ayah dan anak bersatu kembali, mereka pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Tapi begitu dia keluar dengan kaki depannya, Xiao Nunu keluar dengan kaki belakangnya. Apakah mereka berdua mengobrol selama 10 kata? Ada apa? Tanya Ying Jin Huan. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, tidak apa-apa, ayo kembali ke Nirvana Hall dulu. Aku akan kembali lagi nanti. Meskipun Ying Jin Huan bingung, dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Saat keduanya hendak pergi, suara Xiao Feifan datang dari balik pintu. Aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Karena aku tidak tahu apakah kamu adalah anak kandung aku dan ibumu. Xiao Nunu dan Ying Jin Huan tiba-tiba membeku. Ying Jin Huan sangat terkejut. Dia menatap Xiao Feifan, yang berdiri di depan pintu, matanya penuh kesulitan dan kerumitan. Xiao Feifan melihat ke belakang Xiao Nunu dan berkata tanpa daya, kamu seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Xiao Feifan keluar. Angin dingin yang suram bertiup, dan beberapa dedaunan berhamburan dengan cepat ke tanah.
Ini adalah pertama kalinya mereka berdua membicarakan topik ini, dan juga pertama kalinya Xiao Feifan memilih untuk tidak menghindarinya. Xiao Feifan berkata, pada malam istriku melahirkan, terjadi distosia. Bahkan bidan terbaik di kota Siyue mengatakan bahwa kemungkinan kelangsungan hidup anak itu sangat rendah. Tepat ketika dia kelelahan dan dalam bahaya yang ekstrim, setetes darah Phoenix surgawi jatuh dari langit dan jatuh ke perutnya. Begitu kata-kata ini keluar, pupil Xiao Nunu sedikit gemetar. Ekspresi Ying Jinhuan juga berubah. Darah Tianhuang. Setelah itu, keajaiban terjadi. Istri saya berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu dikelilingi oleh energi emas merah dan menangis sangat keras. Saya tidak tahu apa arti setetes darah Tianhuang, saya hanya merasakan bahwa ada sesuatu yang memasuki badan anakku, dan bahkan bidan yang bertanggung jawab melahirkan bayi meraung bahwa kamu adalah monster dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Reaksi pertamaku saat itu adalah meninggalkanmu. Xiao Feifan berkata dengan suara berat. Xiao Nunu tetap diam. Ying Jinhuan hanya menatap Xiao Nunu dengan rumit. Xiao Feifan melanjutkan, tetapi istri saya adalah orang yang baik. Dia pikir itu adalah berkah dewa, jadi dia membantunya dan anaknya melewati kesulitan. Karena kesulitan melahirkan itu, dia menderita akar penyebab penyakitnya dan badannya menjadi sangat lemah, meskipun mudah sakit meskipun terkena sedikit angin dan kedinginan. Dia tinggal bersamamu kurang dari setahun, dan sayangnya meninggal karena sakit. Ekspresi Xiao Feifan sangat sedih, dan dia mata tidak bisa membantu tetapi menjadi merah. Kesedihan seperti ini, bahkan setelah hampir 20 tahun, masih merupakan rasa sakit yang menyayat hati. Selama bertahun-tahun, Xiao Feifan tidak pernah menyebut mendiang istrinya di depan Xiao Nunu. Jadi Xiao Nunu hampir tidak ingat ibunya. Ekspresi Xiao Feifan menjadi semakin rumit, suaranya sedih, dan dia melanjutkan, aku tidak tahu mengapa setetes darah Phoenix surgawi itu jatuh ke badanmu, tetapi setiap kali aku melihatmu, secara naluriah aku merasa tidak nyaman. Dia memandang Xiao Nunu, matanya merah dan dia memiliki banyak emosi. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Xiao Nunu juga sangat terkejut. Dia memahami suasana hati Xiao Feifan. Saya juga mempunyai keraguan terhadap diri saya sendiri. Saya pikir darah Tianhuang ada di badan saya. Tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ying Jinhuan di sebelahnya juga terkejut. Dia tidak menyangka ada rahasia yang tidak diketahui. Dari mana asal setetes darah Tianhuang itu? Ying Jinhuan bertanya. Dia sudah tahu tentang masa lalu Xiao Nunu. Justru karena setetes darah Tianhuang itulah keluarga Xiao membuat kesepakatan dengan klan pedang Tiangang. Dendam antara Xiao Nunu dan Feng Hanyu juga bermula dari setetes darah Phoenix surgawi yang diambil. Dari mana asal darah Tianhuang? Ini pasti menjadi kuncinya. Xiao Feifan menggelengkan kepalanya, entahlah. Malam itu, aku hanya melihat seberkas cahaya merah memasuki perut istriku. Setelah itu, tidak ada penglihatan lain yang terjadi. Sekitar 4,5 tahun yang lalu, Xiao Xiong menemukan saya mengatakan bahwa klan pedang Tiangang membutuhkan setetes darah Phoenix surgawi di badan Anda, tetapi saya tidak setuju, dan kemudian saya diplot oleh Xiao Xiong. Saya telah dikurung di penjara bawah tanah di luar kota selama bertahun-tahun. Mengapa Xiao Xiong tidak membunuhmu? Xiao Nunu bertanya. Itu juga karena setetes darah Phoenix surgawi itu. Hah? Nenek moyang keluarga Xiao tidak pernah memiliki konstitusi garis keturunan tentang Tianhuang. Xiao Xiong merasa aku menyembunyikan rahasia besar, jadi dia mempertahankan hidupku. Itu karena dia menginginkan lebih banyak darah Tianhuang. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya, dia mengira aku berbohong padanya. Pada titik ini, semuanya masuk akal. Setetes darah Tianhuang memungkinkan keluarga Xiao memanjat pohon besar klan pedang Tiangang. Sebagai kepala keluarga Xiao, Xiao Xiong juga ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya dari klan pedang, jadi dia ingin mendapatkan lebih banyak rahasia tentang darah Phoenix surgawi dari Xiao Feifan. Tapi Xiao Feifan sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi bagaimana dia bisa memberitahu pihak lain. Justru karena keserakahan Xiao Xiong dia memberi Xiao Feifan kesempatan untuk melihat terang hari lagi. Setelah mendengarkan perkataan Xiao Feifan, Xiao Nunu juga memiliki emosi yang campur aduk di dalam hatinya. Maafkan aku.
Xiao Nunu Feifan sangat meminta maaf, dan dia berkata dengan malu, selama bertahun-tahun, aku belum memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ayah, dan aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi ayahmu. Xiao Nunu menatap ke langit, dan kemudian tanpa diduga itu adalah senyuman lega, setidaknya kamu telah melindungiku, setidaknya kamu membesarkanku. Hati Xiao Feifan menegang. Xiao Nunu dengan sungguh-sungguh berkata, ketika keluarga Xiao ingin mengambil setetes darah Phoenix surgawi dari badanku, setidaknya kamu menghentikan mereka. Tidak peduli dari mana setetes darah Phoenix surgawi itu berasal atau apa penyebabnya, kamu masih aku ayah Xiao Nunu. Xiao Feifan tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia berbalik ke samping dan mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari matanya. Meskipun Xiao Feifan tidak memberikan banyak perhatian dan kasih sayang kepada Xiao Nunu sejak dia masih kecil, dia memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah. Dalam ingatan Xiao Nunu, setiap kali dia pulang larut malam, Xiao Feifan akan bersembunyi di kegelapan dan mengawasinya pulang. Kapanpun cuaca dingin, selalu ada beberapa baju baru yang tebal di kamar Xiao Nunu. Tidak peduli kapan Xiao Nunu kembali dari berlatih seni bela diri, akan ada makanan panas di atas meja. Di balik tatapan mata Xiao Nunu yang tampak cuek, sebenarnya ada cinta kebapaan sejati yang tersembunyi. Terlepas dari apakah karena setetes darah Tianhuang itulah Xiao Nunu menjadi seperti sekarang ini, itu tetaplah darah dan daging dia dan mendiang istrinya. Saat ini, Xiao Feifan merasa lega. Ada air mata di matanya dan senyuman di wajahnya. Kemudian dia menatap Xiao Nunu dan berkata, jika ibumu bisa melihat pencapaianmu hari ini, dia akan sangat bangga. Xiao Nunu juga tersenyum, aku belum pernah melakukannya. Mendengar kamu menyebutkannya, temui dia dan ceritakan tentang masa lalumu. Oke. Xiao Feifan mengangguk berulang kali, dan dia dengan cepat meminta Xiao Nunu dan Ying Jinhuan untuk masuk ke dalam. Ayo masuk ke dalam dan ngobrol perlahan. Matahari terbenam seterang api. Hari hampir gelap ketika Xiao Nunu dan Ying Jinhuan turun dari puncak Wuming. Keduanya berjalan berdampingan saat matahari terbenam, bayangan panjang mereka berdampingan. Kenapa kamu terus menatapku seperti ini? Apakah ada bunga di wajahku? Xiao Nunu bertanya dengan bingung. Ying Jinhuan mengangkat alisnya sedikit dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Aku merasa kamu akhirnya menyelesaikan masalah besar hari ini. Aku ikut berbahagia untukmu. Tatapannya dalam, memandang ke langit barat. Awan berapi di cakrawala mewarnai mata Xiao Nunu menjadi merah. Ikutlah denganku ke klan pedang Tiangang. Xiao Nunu tiba-tiba berkata. Hah. Mata indah Ying Jinhuan sedikit bersinar, dan dia memandang ke pihak lain dengan serius. Aku akan mendapatkan kembali setetes darah Phoenix surgawi itu. Bersambung.